Dan gue pernah bilang, gue juga nggak ngerti kenapa presiden. Orang bilang pinternya Pak Jokowi, nggak pinter Pak Jokowi. Ini semua skema-skema kayak gini juga udah kepikiran sama orang dari kapan tahu. Cuman dia ngelakuin. Kenapa dia ngelakuin? Ada dua pilihan, antara dia tamak atau dia takut. Menurut gue dia takut. Dia takut sesuatu. Motivasinya tuh lebih didorong atas ketakutan. Tapi itu emosional. Tapi itu yang paling bikin gue kesel dari Pak Jokowi. Apa tadi? Tamak dan takut. Jadi antara dia, pokoknya apapun yang dia lakukan sekarang ini kan motivasinya antara dia tamak gitu ya, rakus atau dia takut. Kenapa lu tidak menilai dia tamak atau rakus? Karena dia mengambil posisi-posisi tertentu untuk keluarganya. Karena cenderung nekat. Menurut gua, yang Pak Jokowi lakukan cenderung nekat. Orang nekat tuh orang takut. Orang rakus juga bisa nekat kan, bro? Nggak se-ekstrim ini. Ini aneh banget. Ini terlalu kelihatan, ini terlalu nyata, terlalu kotor. Takut ini. Takut Jadi sesuatu. Menilai Jokowi takut. Gue merasa Pak Jokowi takut. Takut kehilangan jabatan mungkin kalau menurut gue itu. Gue sih bahasa yang gue selalu gunakan di konten-konten gue tuh, di istana tuh ada laci dikunci. Kalau ganti office, kuncinya pindah ke tangan orang. Kalau orang buka tuh laci, ketahuan nih yang ada di sini. Jadi dimajuin aja anaknya. Untuk menjaga kunci itu. Biar kuncinya nggak pindah. Nah, yang kita mesti tahu, Anda sih kayaknya tahu. Di dalam laci ini apa? Udah itu doang. Gue pernah bikin konten juga di YouTube gue yang cerita bahwa kadang-kadang ya raja itu melanjutkan kekuasaan ke anaknya karena takut ditinggal sebenarnya sama orang-orang penting di sekitarnya. Hulu balangnya. Hulu balang ini mulai resah kan, gimana ya? Ini orang udah mau turun lagi, pindah kapal sekarang apa kayak kali ya gitu. Terus raja bilang nggak usah, udah tenang, anak gue kok yang maju. Hulu balangnya bilang aman, oke kalau gitu. Atau malah hulu balangnya yang kemudian mendorong-dorong anaknya bapak aja yang maju ya kan? Mungkin tapi gue mau ngomong, gue tuh nggak ngerti banget politik dan gue bukan jurnalis, tapi gue juga nggak bego. Insting gue mengatakan kuncinya di sesuatu yang ada di lacinya Pak Jokowi kuncinya. Yang lain diuntungkan, dapat akses terhadap keamanan, akses terhadap entah tambang, akses terhadap aduh aneh banget itu. Ormas dikasih tambang tuh aneh banget itu. Ujuk-ujuk, aduh aneh banget. Ini bukan tamak. Kalau tamak ngapain ngasih? Logis nggak? Kalau tamak mah keep aja untuk diri kita sendiri. Kalau ini kan ngasih, lu dapat ini, kenapa tuh? Takut, beneran takut. Gue tidak yakin kalau dia takut sih, Jokowi ini, karena justru gue lebih pada pilihan yang pertama. Ya, dan juga Tempo tentu saja berulang kali ya menganggap bahwa ya ini kan bagian dari perpanjangan kekuasaan dan periode ketiga Jokowi ya. Yang nggak beneran terjadi ya. Ya, dan ya kalau kemudian ini ketamakan dalam politik yang juga tentu saja membutuhkan bagi-bagi kue gitu kan. Tidak mungkin kemudian semua didekap sendiri. Mungkin a little bit of both. Tamaknya menghasilkan sesuatu yang salah atau kotor, sehingga jadi ada ketakutan untuk melindungi apa yang dia lakukan dalam rangka ketamakan. Itu mungkin kali ya, a little bit of both gitu. Tapi kalau gue tuh menciumnya tuh terlalu nekat aja, terlalu aneh gitu, ekstrim banget. Kadang-kadang kita suka mikir, kalau lu nggak ngelihat ya, kalau lu nggak ngebaca sih apa yang jelas-jelas di depan mata gitu ya. Tapi kalau menurut gue saking parnonya ini istana, nanti buntutnya akan kelihatan. Kayak kalau kita suka nyium, ini bau apaan ya? Terus nanti kelihatan tuh ada buntut dari ujung rak gitu. Nanti akan kelihatan anyway. Nggak bisa ditahan.
kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Panji, dan ini sangat menarik, dan saya juga satu pendapat dengan Panji mengenai pandangan dia terhadap politik dinasti yang dipermainkan oleh Jokowi, adanya hausnya kekuasaan dan takutnya kehilangan jabatan. Dan Panji juga memperumpamakan bahwasannya ketika kita seorang raja dan kuncinya ketika kita takut kehilangan jabatan, kita akan menyalurkan kepada siapa? Tentunya kepada bawaan ataupun kepada saudara-saudara ataupun kepada anak. Itu perumpamaan yang sangat jelas bahwasanya Jokowi melakukan hal kayak gitu. Kuncinya adalah Jokowi bisa dikatakan takut kehilangan jabatan. Itu perumpamaan yang dikatakan oleh saudara kita Panji tersebut dari Bocor Halus Tempo. Politik dinasti adalah politik yang sering digunakan oleh pejabat-pejabat. Tentunya kita bisa lihat Jokowi yang sangat terang-terangan. Di masa jabatan Jokowi sangat mudah merubah undang-undang dan sangat merubah aturan-aturan di Mahkamah Konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi jadi Mahkamah Keluarga pada saat itu. Mahkamah Konstitusi harusnya sebagai kepercayaan masyarakat, dan pandangan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pada saat itu sangat buruk. Adanya permainan ataupun adanya kepentingan-kepentingan pribadi. Apakah Jokowi layak dibilang haus kekuasaan? Apakah Gibran layak menjadi pemimpin? Pada saat itu banyak mengkritik keputusan-keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Perbandingannya, kenapa lolos Gibran menjadi sebagai wapres? Pada saat itu ada pertimbangan bahwasannya Gibran pernah menjabat sebagai kepala daerah ataupun kepala provinsi. Namun apakah tidak ada di luar sana yang benar-benar matang pemikiran ataupun yang memiliki pemikiran politik yang sangat cerdas? Tentunya mereka terhalang karena Gibran pada saat itu masih menjadi anak Presiden Republik Indonesia, dan Gibran pun memanfaatkan jabatan Jokowi Dodo, dan Jokowi Dodo pun berusaha untuk meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah melalui Mahkamah Konstitusi. Jangan salah, Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu adalah Anwar Usman ataupun adik Pak Jokowi ataupun ipar Pak Jokowi ataupun paman Gibran. Tentunya mereka berusaha untuk meloloskan Gibran dan memberikan karpet merah dan memberikan jalan tol terhadap Gibran. Tentunya mereka juga sudah terpilih dan mereka sudah menjadi pemimpin Republik Indonesia ini. Tentunya ketika kita melihat dengan penampilan Gibran, ya masih muda. Apakah Gibran berpengalaman dunia politik? Ya, karena dia sudah menjabat sebagai wali kota Solo. Kita yakin sebenarnya siapapun pemimpin di Republik Indonesia ini dan siapapun menjadi patokan masyarakat, ya tentunya kita meminta pemimpin yang merakyat, bukan hanya haus kekuasaan. Nah, kembali lagi kita membahas Jokowi. Pada saat itu Jokowi masih menjabat sebagai presiden ke-7. Dan Jokowi pada itu sempat mengatakan bahwasanya tidak pantas Gibran sebagai atau calon sebagai presiden karena Gibran masih muda dan bahkan belum berpengalaman. Namun nyatanya selang 2 minggu atau 3 hari Gibran dinyatakan di Mahkamah Konstitusi sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto yang ikut dalam Pilpres di 2024 kemarin. Inilah jangan herannya dalam dunia politik ini tentunya ada hausnya kekuasaan, adanya memang benar-benar untuk merakyat, ada benar-benar mementingkan masyarakat, ada mementingkan rakyatnya,
berbagai macam teman-teman. Tapi kalau kita lihat atau kita analisis berbagai pandangan-pandangan pada saat ini, banyak sekali hanya untuk kepentingan pribadi dan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat lagi, teman-teman. Pandangan atau analisis dari atau tanggapan dari Panji bahwasanya Jokowi sangat terang-terangan dan sangat kotor dengan caranya berpolitik dinasti. Tentunya ya namanya juga kita bisa lihat, teman-teman, karena apapun sebenarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diganggu gugat. Namun pada saat itu Jokowi bertindak dan berbagai cara untuk meloloskan Gibran. Ya mau gimana pun Gibran tetap lolos dan bahkan diberikan karpet merah. Ya kita sebagai masyarakat ya sah-sah saja, karena kita terkadang tidak peduli dengan dunia politik. Kita hanya butuh pemimpin yang benar-benar memimpin. Ya tentunya kita sebagai masyarakat juga untuk kedepannya lebih waspada. Dan ya tentunya juga pemimpin Republik Indonesia ini saat ini adalah Prabowo Subianto yang turut tangan, dan kita serahkan terhadap Prabowo Subianto dan juga program-programnya makan gratis dan program-program lainnya. Dan program Jokowi yang belum terselesaikan di IKN, apakah Prabowo melanjutkan itu? Ya kita serahkan terhadap Prabowo Subianto. Semoga Prabowo Subianto menjalankan tugas dengan amanah, dengan baik, dan menjalankan segala program-program yang telah disampaikan kepada masyarakat. Ini kita serahkanlah kepada Prabowo Subianto. Saya yakin bahwasanya Prabowo sangat tegas dan sangat bersih dalam memimpin Republik Indonesia ini. Nah, saya serahkan. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.